Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau sepanjang malam telah berlalu Tuhan, terima kasih buat istirahat sepanjang malam. Pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau belajar akan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Saya akan berikan judul Kisah Anak Kucing. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini saya akan sedikit membagikan bagaimana di tempat kerja saya itu kan ada anak-anak kucing yang telantar ya. Waktu dia dilahirkan sama induknya dan ternyata udah ya sebenarnya belum terlalu besar-besar banget ya, masih bocil-bocil gitulah. Tapi sama induknya itu ditinggal pergi. Terus saya sebagai manusianya, dia kan nggak bisa pergi kemana-mana gitu kan. Dan akhirnya saya harus nyiapin makanan gitu kan setiap hari. Sampai ada yang maksudnya, ngapain gitu kan kamu ngurusin itu anak kucing gitu kan. Tapi dari hati saya itu benar-benar ngerasa, kasihan gitu ya, maksudnya dalam kasihannya itu harus ada tindakan gitu kan. Dan akhirnya saya kasih makan setiap hari. Beberapa waktu kemudian si anak kucingnya ini ternyata ngalamin yang namanya masalah. Si anak kucing dari ketiga anak kucing ini terhilang satu hari. Pas besokannya itu dia datang dengan muka yang sudah pada bengkak, berdarah, matanya yang satu sudah agak buta gitu kan. Dan saya pikir ya udahlah nanti juga sembuh sendiri gitu kan dari luka itu. Dan ternyata itu dugaan yang salah gitu ya. Sampai ternyata ditunggu sampai seminggu, 2 minggu gak sembuh-sembuh. Dan yang keluar dari mukanya itu di pinggiran dekat telinga itu malah nanah gitu kan. Itu sampai bau gitu kan. Sampai kalau mau deket kasih makan juga kadang-kadang agak-agak enak gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, rasa hati kasihan ya kalau dia sampai dia mati, bagaimana dengan hati saya yang katanya ada rasa kasihan itu gitu kan. Dan akhirnya saya coba nanya sama anaknya si ibu, katanya ya udah ke apotek aja gitu kan, dikasih salep yang ada antibiotiknya gitu kan. Dan akhirnya ya udah saya pergi ke apotek dan akhirnya juga saya harus mandiin dia, bersihin dia dan kasih salep gitu kan. Dan puji Tuhannya selang berapa lama sudah mulai mengering dan puji Tuhan itu udah mulai agak lebih membaik dan udah mulai sembuh. Dari kisah si anak kucing ini saya juga mikir, Tuhan, kalau dipikir-pikir gitu kan, kehidupan saya itu ya kayak si anak kucing ini gitu kan. Tuhan Yesus itu mau repot-repot karena si anak kucing ini cukup unik. Karena apa? Dia takut sama manusia. Kalau dikasih makan, dia mau deketin. Tapi kalau dipegang, dia udah lompat-lompat kayak belalang gitu kan. Tapi saya kadang-kadang merenung, Tuhan, jangan-jangan saya itu kayak si anak kucing ini gitu ya. Maksudnya dari kehidupan saya yang udah ya bau gitu kan, udah busuk gitu kan. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Tuhan mau repot-repot ngerawat saya gitu kan, ngobatin saya dari hal-hal yang benar-benar ya penyakit hati gitu kan, nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tapi dari situ Tuhan mau, dari rasa belas kasihannya Tuhan itu membuat saya itu ya balik lagi kayak si kisah anak kucing ini gitu kan. Jadi yang tadinya itu kan saya tidak mengenal Tuhan, siapa Tuhan Yesus itu kan saya nggak tahu gitu kan. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan dan akhirnya si anak kucing ini ya balik lagi kan, dia mau main gitu kan. Nah dari situ saya juga jadi belajar. Dan akhirnya saya juga bisa, maksudnya tuh banyak hal, maksudnya tuh ada hal-hal yang dimana akhirnya segala sesuatunya balik lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau bukan karena Kau juga, Tuhan saya juga nggak tahu. Jadi semua karena kebaikan Tuhan dan karena belas kasihan Tuhan, saya itu kalau hubungan aku sama Tuhan semakin membaik itu ya balik lagi karena belas kasihannya Tuhan. Dan aku boleh ada pun karena belas kasihan Tuhan. Dari kisah ini dan biarlah itu juga saya mau membagikan bahwa setiap kita pasti punya kehidupan yang gak baik-baik saja.
seperti si anak kucing ini. Dan saya pun demikian. Dan saya juga berharap untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memang ada hal-hal yang gak baik, biarlah kita juga mau datang sama Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, bahwa kita itu mulia di mata Tuhan. Saya akan baca ayatnya dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita semua itu berharga di mata Tuhan, termasuk saya. Kalau saya aja sebagai manusia punya rasa belas kasihan sama kucing, apalagi Tuhan. Kita itu ciptaan Tuhan, bahwa kita itu Tuhan ciptakan menurut gambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita belajar bahwa kita itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang Tuhan Kau berikan untuk setiap kami secara pribadi Tuhan, buat kami, bahwa Engkau sudah mau repot-repot Tuhan untuk kami, bahkan Engkau bukan sekedar repot, tetapi Engkau begitu susah dan sulit untuk kami sampai Engkau mau mati untuk kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa, dan berkati setiap kami, anak-anak-Mu sepanjang hari ini Bapa, dalam segala aktivitas pekerjaannya Tuhan pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.